ke dalam pencobaan. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita masuk dalam diskusi ya. Sambil semua bisa membuka Alkitabnya yang tadi dibacakan Pak Erwin. Tetap standby ya. Ya, jadi nanti eh, tujuan daripada pembahasan kita ini eh, pertama memang kita memahami ya tentang doa. Doa yang benar itu bagaimana ya. Nah, kemudian eh Bapak aja yang share, Win. Bapak aja yang kirim soalnya supaya jelas. Jadi, oke. Apa bisa lihat? Bisa, Ya, Pak. sudah Pak, sudah. Sudah ya. Nah, ini tentang doa Bapak kami. Coba kita cek satu persatu. Oke. Nah, pertama bahan diskusi, kepada siapa kita berdoa? Nah, tujuannya adalah eh, mengingatkan kita bahwa pentingnya berdoa kepada pribadi yang tepat, yang benar. Menurut Bapak Ibu, kepada siapa kita berdoa? Bapa di surga, Kepada Bapa di surga atau kepada Yesus? Pada Bapa di surga. Kepada Bapa di surga ya. Betul ya? Nah, coba cari ayatnya yang berkata minta kepada Bapa di dalam namaku, kata Yesus. Memang kita minta kepada Bapa di dalam nama Yesus. Ada yang bisa nanti ditambahin di bawah ini. eh ya, kepada Bapa referensinya bisa ditunjukkan. Kepada Bapa, ya, mintalah, kata Tuhan Yesus. Minta kepada Bapa di dalam namaku, kata Yesus. Ayatnya dapat nggak? Ada yang menemukan? Yohanes 14 ayat 14. Yohanes 14 ayat 14. 14 ayat 14. Coba kita lihat bersama-sama ya. Dari ayat 13 juga boleh. Oke. Yohanes 14 ayat 13, mulai 13. Nah, dikatakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, dalam nama Yesus kan, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, ada lagi ayat lain yang mintalah kepada Bapa di dalam namaku. 16 ayat 26 mungkin. 16 ayat 26. Yohanes 16. 16 ayat 26.
Bukan ayat 26. Yang mana? Yohanes 14 ayat 13 tadi sudah. Yang lain? Dan apa saja yang kau minta kepada Bapa Ya, dalam namaku, 14 ayat 13 itu ya. Dicatat nanti. Dan apa juga yang kamu minta, kepada Bapa. ya. Ini terjemahan lain ya. TV nggak nih? Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan. Tidak, dan Itu apa? apa? Yohanes 14 ayat 13. Kok bedanya saya? Yohanes Dan apa 14 saja ayat yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, itu terjemahan apa? Ya, oke gitu ya. Supaya Bapa dipermuliakannya. Lebih tepat meminta kepada Bapa di dalam namaku, kata Tuhan Yesus ya. Jadi kita meminta kepada Bapa. Nah, ini kan Tuhan Yesus mengajarkan jelas sasaran doa kita atau permintaan kita kepada Tuhan Yesus, bukan kepada yang lain. Nah, mengapa ini penting? Karena ada orang yang meminta bukan kepada Bapa, tetapi kepada yang lain. Ya. Baik, kira-kira paham ya di sini ya. Jadi arahannya, penekanannya adalah kepada Bapa. Jadi di sini sebenarnya kita sedang belajar berdoa. Ya. Jadi selalu Bapa di surga. Ya, kami minta kepada Bapa di dalam nama Yesus. Begitu. Nah, kemudian yang kedua, apa pendahuluan doa kita dari pembacaan tadi? Nah, menurut Bapak Ibu Saudara, waktu mulai minta murid-murid ajar kami berdoa, maka Yesus bilang berdoalah demikian. Nah, bagian pertama itu sebenarnya berbicara tentang apa? Silakan. Pandangan Bapak Ibu dulu. Ada yang bisa? untuk memuliakan nama Bapa, mengagungkan. Ya, jadi pertama kita mengagungkan nama Tuhan. Itu kan, dikuduskanlah namamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Memuji Tuhan. Ya. Jadi pertama waktu kita berdoa mengagungkan Tuhan dulu. Puji-pujian kepada Tuhan. Jadi artinya kita tahu siapa Bapa yang kepadanya kita meminta sesuatu. Ya. Oke. Nah, Bapa kami yang di surga berbicara tentang posisinya. Ya, ada di surga. Dikuduskanlah namamu, pengagungan pribadi yang kudus. Ya. Kemudian datanglah kerajaanmu. Ya. Di bumi seperti di surga. Nah, bagian yang pertama ini adalah pengagungan kepada Tuhan. Jadi kita tahu siapa Dia. Nah, waktu kita berdoa, agungkanlah nama Allah kita, dan di situ kita sedang meminta kepada satu pribadi yang mulia, yang kudus, yang berkuasa. Ya, seperti itu ya. Baik.
Ada pertanyaan? Bisa ya? Nah, kemudian masuk ke pertanyaan berikut. Baru, apa isi doa kita? Nah, dari mana kita mulai dari doa Bapa kami itu, bagian mana yang berbicara dengan isi doa? Silakan. Yang tahu langsung unmute dan bicara. Bisa kasih pandangan buat kita. Karena pada hari ini makanan yang secukupnya. Menunggu yang lain itu loh. Apa mungkin kurang jelas pertanyaan. Bisa mengerti artinya pertanyaan isi doa kita mulai dari mana kira-kira dari doa Bapak kami itu? Berikan Permintaan. makanan. Ya. Berikanlah kami setiap hari makanan yang secukupnya. Nah, berikanlah kami. Ya, jadi itu berbicara tentang permintaan akan kebutuhan. Ya, Nah, ini berbicara prinsip ya. Jadi kebutuhan kita apa? Ya apa saja. Nah, nanti waktu diskusi coba tanyakan apa kebutuhan kita saat ini. Apakah kebutuhan Bapak Ibu Saudara saat ini? Nah, nanti bisa dicatat. Nah, untuk didoakan. Jadi berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, itu berbicara kebutuhan kita. Yang sedang kita gumuli itu apa? Permintaan kita itu apa? Ya, kemudian yang kedua, jauhkanlah kami dari mengampuni pencobaan. dosa. Ya, jadi ini berbicara tentang kehidupan kita supaya ada dalam hadirat Tuhan. Ya, supaya tetap ya dalam jalur yang benar. Karena begini, kalau nanti kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, terus Tuhan berkati, berkat itu bisa menjadi pencobaan. Artinya kita jadi asik dengan berkat Tuhan, tidak asik dengan Tuhan. Nah, gitu loh. Jadi jauhkanlah kami dari pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini berbicara ketika kita berdoa, minta kepada Tuhan, kita terus menjaga diri kita, tetap dalam hadirat Tuhan. Ya, tetap mengutamakan Tuhan. Nah, apa isi doa Bapak Ibu Saudara ketika berdoa? Nah, di sini bisa bersaksi untuk saat ini apa? Jadi di KPI itu melatih nanti untuk jemaat mulai berani berdoa. Berdoa bersama bisa. Nah, harus dilatih. Jadi misalnya, oh saya sakit, ya udah minta. Jadi waktu nggak langsung Tuhan sembuhkan saya nggak, tapi tadi pendahuluan adalah pujilah dulu Tuhan, agungkan Dia, akui Dia segala laku kita, Dia yang berkuasa atas segalanya, baru kita meminta. Ya kesembuhan kah, keuangan kah, pekerjaan kah, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ya. Apa isi doa Bapak Ibu Saudara nanti sampaikan di KPI dan beri kesempatan kepada mereka untuk menceritakan pergumulannya untuk didoakan. Nah, yang pertanyaan berikut, apakah doa itu memaksa kehendak kita kepada Allah? Dalam isi doa, salah satu bagian yang menunjukkan jawabannya ini. Kira-kira ada yang tahu? Waktu kita meminta kepada Tuhan, apakah kita sedang memaksa kehendak kita? Tuhan harus begini gitu. Silakan Bapak Ibu. Tidak memaksa, Pak. Ya, jelas tidak memaksa. Nah, ayatnya di mana? Bacakan ayatnya. Dari pembacaan tadi, dari doa itu, dari isi doa tadi.
Dapat, Andra? Di ayat yang ketiga kalau tidak salah, Pak. Apa itu? Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, tidak meminta yang berlebihan. Tidak meminta berlian, oke. Cukupnya. Kemudian satu lagi apa? Dapat? Nah, bagian ini nanti menolong kita supaya ketika doa kita belum dijawab Tuhan atau jawabannya tidak, kita tidak kecewa gitu loh. Dan tidak merasa bahwa kita tidak punya iman. Kok kita minta tapi kok nggak jadi, kok kayaknya kita nggak punya iman. Jadi doa tidak memaksa kehendak kita ya. Nah, di dalam doa Bapa kami itu ada satu kalimat yang bisa menolong kita. Bagian awal tadi. Dapat? Mbak Elvi? Silakan. Jadilah kehendakmu. Iya, jadilah kehendakmu. Nah, jadi selalu kita dalam doa ini digarisbawahi, bukan tak beriman, bukan. Tapi kita mengakui bahwa kehendak Tuhan yang jadi atas kita. Nah, bisa saja kita minta kepada Tuhan, tapi jawabannya adalah tidak. Sudah tahu ya berapa jenis jawaban doa? Sudah ya? Juni berapa jawaban doa Juni dari Tuhan? Ada Jawaban dua, ya. Ya, ada dua ya. 2, 3 ya. Ada 3. Tiga. Apa aja itu? 3-nya. 1, Iya, tunggu tidak. Iya, ya, tunggu tidak. tunggu, dan tidak. Nah, ini nanti ajarkan di sini. Tunggu. Ya. Jadi bisa sekarang, bisa nanti, artinya tunggu nanti, tapi bisa sama sekali enggak dikabulkan Tuhan. Itu jawaban lo ya. Ya. Ya, nanti dijelaskan sesuai dengan keadaan. Tuhan kan tahu segalanya ya. Mungkin hari itu memang benar-benar dan waktunya Tuhan kan dikasih, tapi kalaupun belum sesuai dengan waktu Tuhan juga belum, artinya kita juga masih mampu menghadapinya. Ya. Nah, yang terakhir kenapa Tuhan tidak kabulkan? Karena bukan itu yang terbaik. Nah, ada jawaban lain. Kenapa Tuhan tidak kabulkan? Kira-kira ada yang jawab nggak? Kamu berdoa, meminta, tapi kamu tidak menerima karena kamu salah berdoa. Nah, kok salah berdoa? Iya, salah berdoa karena yang kamu minta, firman Tuhan kata yang kamu minta hanya untuk memuaskan hawa nafsumu, kedaginganmu. Ya. Oke, silakan cari ayat. Kamu salah berdoa. Kamu meminta tapi kamu tidak dapat apa-apa karena kamu salah berdoa. Ayo kita bersama-sama cari ayatnya yuk. Nanti ditanda dicatat itu ya referensinya. Nah, kalau salah berdoa, maka perbaiki doa jawabannya nanti. Dalam Yakobus ya. Siapa yang sudah menemukan? Yakobus 4 ayat 3. Ya, Yakobus 4 ayat 3. Bisa
Urna membaca untuk kita. Ibu Urna. Wah, Ibu Urna. Bisa, Silakan Pak. Ibu Urna. Di open kamera ya. Jaringan saya tidak bagus, Pak, di sini, makanya saya matiin kamera. Oh iya ya begitu. Oke, dibaca ya. Ya, baik, Pak. Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu kehendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya, jadi Tuhan tahu kalau kita minta itu hanya untuk hawa nafsu. Jadi Tuhan tidak kabulkan. Ya, baik. Jadi kita tidak bisa memaksa Tuhan. Jawaban doa ada sekarang, karena Tuhan tahu kita butuh sekarang. Bisa nanti, ya karena Tuhan tahu memang yang kita butuhkan itu nanti. Tapi juga Tuhan tahu juga kalau itu salah kita berdoa, karena kita mau untuk kepuasan diri kita, memuaskan hawa nafsu, maka Tuhan tidak berikan. Baik, nanti dicatat nanti itu ya. Oke, pertanyaan berikut. Nah, bagaimana jika doa kita tidak dikabulkan oleh Allah? Nah, ini nanti minta kesaksian ya. Mungkin ada pernah orang berdoa tidak dikabulkan oleh Tuhan. Bagaimana? Kecewakah? Mundur dari Tuhankah? Tidak pernah ke gereja lagi kah? Atau berhenti melayani kah? Nah, kira-kira begitu ya. Nah, tanya pengalaman. Ini kita bisa masuk ke pengalaman ya. Pernahkah Bapak Ibu Saudara berdoa tetapi doa saudara tidak dikabulkan Tuhan? Nah, kita dalam ruang Zoom ini bisa bersaksi. Pernahkah, siapa yang pernah doanya tidak dikabulkan Tuhan? Beda ya, dengan belum dikabulkan beda. Ini tidak dikabulkan. Ya, kira-kira begini. Kita bisa tahu persis tidak dikabulkan. Nah, saya punya cita-cita jadi tentara misalnya. Saya sudah berdoa, saya sudah melamar, gagal. Saya berdoa lagi, saya lamar, gagal. Nah, sampai akhirnya usia membatasi. Ketika usianya sudah lewat, nggak bisa lagi saya melamar lagi. Jadi udah jelas, nggak bakalan dijawab Tuhan lagi saya jadi tentara. Nah, kira-kira begitu. Nah, adakah di antara kita yang doanya jawabannya adalah tidak, kata Tuhan ya, tidak dikabulkan? Tidak ada ya, semua dikabulkan atau mungkin belum dikabulkan ya. Nah, ini bisa, pertanyaan ini bisa dirubah atau ditambahin. Bagaimana jika doa kita belum dikabulkan? Beda ya, tidak dikabulkan beda dengan belum dikabulkan. Nah, kalau belum dikabulkan, apa yang harus kita lakukan? Dari Bu Mayu silakan. Silakan Bu. Kalau tidak dikabulkan atau kalau belum dikabulkan doa kita, apa yang harus kita lakukan? Masih di unmute. Oke. Silakan. Nah, artinya pengalaman pribadi boleh, atau apa yang akan kita bisa lakukan nanti jika doa kita belum dikabulkan atau tidak dikabulkan. Ada dua hal yang berbeda ya. Dari Bu Mayun silakan. Iya. Tetap berdoa, sabar, dan menunggu jawaban Tuhan. Oke, tetap berdoa, sabar menunggu sampai Tuhan jawab ya. Itu kalau belum dikabulkan. Ya, jangan langsung patah arang ya, jangan langsung berhenti berdoa. Dari Mbak Elvi, kalau doanya belum dikabulkan atau tidak dikabulkan, nah, apakah Mbak Elvi pernah berdoa dan jawabannya adalah tidak?
Semua masih menunggu, Pak. Oh, menunggu. Oke, berarti apa yang terus dilakukan padahal masih menunggu? Iya, Bapak. Nah, waktu dalam masa penantian menunggu itu, apa yang harus dilakukan Mbak Elvi? Kalau dari LP eh, tetap tetap sabar, Sabar. sabar, berpikir positif, Oke. terus apa lagi ya? Ya tetap tekun, tekun terus karena selalu percaya bahwa janji Tuhan adalah iya dan amin. Oke. Coba sebut satu contoh doa yang belum dikabulkan itu, yang masih terus didoakan sampai sekarang. Teman hidup, Pak, teman hidup. Amin. Nah, itu contoh ya. Jadi, waktu kita diskusi ini, seperti itu nanti ke jemaat ya. Tanya aja apa yang sedang didoakan sekarang. Padahal mungkin sudah lama berdoa. Supaya apa? Supaya tidak lemah dia, supaya tidak kecewa. Jadi harus tetap ada pengharapan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Ya, amin. Amin. Semangat Mbak Elvi. Ditunggu. Amin. Ditunggu tanggal mainnya. Tepat pada waktunya. Ada amin? Amin. Haleluya. Tapi tetap didoakan loh ya, bukan berhenti ya. Pasti, Pak. Oke. Tidak ada sesuatu yang sangat berat sehingga Tuhan tidak bisa lakukan buat kita, enggak. Hanya kita perlu yakin kita sedang menunggu begitu ya. Oke, ada yang mau Amel, ada doanya yang belum dijawab? Eh, kalau khusus memang nggak pernah Pak berdoa khusus ke satu itu nggak pernah, tapi doanya masih ngambang gitu. Wah, Kalau berarti masalah pasangan hidup itu karena pilihan sebenarnya. Karena memang udah komitmen waktu itu. Setelah saya kerja, saya harus kerja dulu, punya penghasilan baru cari pasangan yang sah gitu. jadi yang tidak Jadi nggak sah. ada doa yang memang saya minta khusus sama Tuhan sampai berlarut-larut tuh nggak ada. Tapi doa yang dijawab banyak gitu. Oke. Nah, yang belum dijawab masih ada? Nggak ada Pak. Oh, semua dijawab. Ya baru memulai sekarang. Baru memulai karena udah ketemu ya. Jadi Oh, baru masa berdoa ketemu pada dulu Tuhan. baru didoakan? Harusnya kan Iya kan? berdoa dulu baru ketemu. Iya, ya sekarang kan nggak tahu ini yang pasti atau nggak kan nggak tahu Pak. Loh, Saya hanya berdoa dulu. Kemana ini? Jangan-jangan itu hanya lewat saja. Dan memang selama ini nggak pernah didoakan Tuhan kasih jodoh nggak pernah gitu. Hanya serahkan aja sama Tuhan gitu. Harus ada doa Baru spesifik sekarang ya. baru doakan kalau memang dia yang terbaik, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Ya segala sesuatu yang dibutuhkan itu. Oke. Baik. Makasih. Kita dukung doa ya. Oke. Dari Bu Moni, ada doa yang belum dikabulkan? Silakan Ibu Moni. Masih di mute, Bu. Oke. Ya. Ya, ya, salam semua. Salam. Kalau dari kami banyak yang sudah dijawab, tapi ada yang masih belum dijawab juga. Tapi tetap berdoa. Oke, tetap berdoa ya. Jadi yang belum dijawab, tetap berdoa dengan penuh kesabaran menunggu waktunya Tuhan. Iya, Pak. Oke. Ibu Urna, ada doa yang belum dikabulkan? Kalau doa yang belum dikabulkan ya sementara sekarang ini masih menunggu. Ayah dalam rumah tangga pasti ya rindu akan hadirnya seorang anak. Amin. Oke. Tapi kalau misalnya doa yang tidak dijawab sampai sekarang itu ya dulu kan saya bercita-cita itu pengennya itu jadi perawat tapi Tuhan tidak jawab.
Oh ya ya. Itu udah pasti kan langsung ketahuan gitu ya. Ya, Ah, artinya ya kehendak Tuhan yang jadi gitu ya. ya Pak. Nah, kata Ibu Pendeta, Ibu Urna sekarang udah jadi perawat, tapi perawat jiwa. Amin. Ya, memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Memenangkan jiwa ya. Ya Pak, Ibu, amin. Ibu Selvin, ada doa yang belum dikabulkan atau yang tidak dikabulkan? Boleh juga bersaksi yang tidak dikabulkan. Oh, keluar Bu Selvin. Oh, sinyal barangkali ya. Oke, itu contoh-contoh tadi. Nanti boleh disampaikan ke jemaat ya. Tujuannya memang supaya eh, kita tingkatkan terus doa-doa kita dan kita doa dengan cara yang benar. Ya, berdoa dengan cara yang benar. Sudah masuk lagi. Salam Ibu Selvin. Oh, mungkin sinyal ya. Baik. Yang terakhir itu ya, apakah Bapak Ibu bersedia untuk membagikan kebenaran ini kepada orang lain? Nah, itu ya, kepada saudara kita yang lain. Nah, selalu garis akhir adalah menantang jemaat untuk berani bersaksi, berani berbagi apa yang kita sudah pelajari. Jadi pemuritan itu seperti itu. Apa yang kita ketahui, kita sampaikan kepada orang lain. Nah, ketika orang lain sudah dengar, dia akan sampaikan lagi kepada orang lain. Itu prinsip pemuritan. Oke, dari beberapa pertanyaan tentang doa, ya sudah jelas atau ada pertanyaan? Silakan. Sudah ya? Kalau sudah jelas, angkat jempol. Mantap. Nah, berarti tinggal bertugas besok masing-masing dan juga hari Jumat ya. Intinya begini, pertanyaan itu hanya menolong saja supaya tidak terlalu melebar. Tetapi dalam pengajaran ini kita tahu kepada siapa kita berdoa, ya, yaitu kepada Allah yang hidup, yang berkuasa, begitu ya. Tetapi juga ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, harus selalu kita merendahkan diri dan kita minta kehendak Tuhan yang jadi atas kita, bukan kehendak kita. Nah, bukan berarti kita nggak punya keinginan, boleh mintalah apa yang kita inginkan, ya. Bukan berarti ada orang berkata begini, kalau kita minta sesuai kehendak Tuhan, berarti kita nggak ada iman dong. Bukan, kita punya iman, kita mau minta. Nah, tetapi Tuhan jauh lebih tahu tentang kebutuhan kita daripada kita sendiri, itu loh. Jadi dalam doa Bapak kami ini membicarakan bagaimana mulai dikatakan struktur doa itu gimana sih? Nah, gitu loh ya. Jadi pertama kita masuk dalam pengagungan Tuhan, memuji Dia, memuliakan Dia, kita tahu posisinya bagaimana, di mana kan gitu, posisi kita bagaimana, kita menyembah Dia. Nah, kemudian baru meminta. Ya, meminta, ya. Nah, kemudian baru menyatakan kemuliaan Tuhan ya, kehendak Tuhan yang jadi atas kita, supaya kita juga dijauhkan dari segala pencobaan ya. Nah, baru nanti ditutup, nanti sampaikan aja. Setelah kita berdoa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, itu ya. Kita mengajari jemaat untuk mulai berani berdoa. Ini dasar ya. Jadi isinya nggak harus doa Bapa kami itu isinya, nggak. Itu hanya prinsip saja. Meminta tadi, mintalah, yaitu berikan kami makanan kami secukupnya, itu berbicara kebutuhan. Ya, makanan, teman hidup, usaha, pekerjaan, banyak hal di situ. Itu yang kita perlukan, ya kita butuhkan.
Baik, kira-kira demikian. Kalau tidak ada pertanyaan, Ada tadi ayat yang mintalah dalam apa? eh, Minta dalam Bapa dalam nama itu yang pas Yohanes 16 ayat Yohanes 15 ayat yang 16. yang jelas itu dengar. Iya. Yohanes 16, 15 Yohanes 15 ayat 16. ayat 16. Oh ya, setelah pilihlah itu ya. Ya, sudah ketemu Yohanes 15 ayat 16. Ini sering kita baca ini. Yohanes 15 ayat 16 di garis bawah ya. Setara khusus bagian terakhir itu loh. Ya, kita baca bersama-sama setelah membuka masing-masing. Yohanes 15 ayat 16. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya, supaya Diberikan apa yang kamu minta kepada Bapa. Kita minta kepada siapa? Kepada Bapa. Ya, dalam dalam nama namaku, kata Yesus, dalam nama Yesus. Jadi kita mulai ajar, ya mulai sekolah minggu juga perlu diajar, remaja, pemuda, minta kepada Bapa. Ya, jadi waktu berdoa, ya Bapa, kami bersyukur, kami memuliakan namamu, bla bla bla, dan hari ini kami meminta Tuhan memberkati ini, dan semua permintaan kita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Atau dalam nama Yesus kami minta kepada Bapa di surga. Ya, di dalam namaku, kata Tuhan Yesus. Jadi ini adalah pola doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid, kepada kita sampai saat ini. Demikian kira-kira pembelajaran kita ya. Berharap Bapak Ibu Saudara yang akan mengajar di KPI, ya pertama memang tidak hanya mengajar berdoa, tapi kita sendiri adalah pendoa-pendoa juga, ya. Jadi kita familiar dengan doa lah ya. Ya pasti. Bepergian aja kita lihat saudara-saudara kita, saudara sepupu. Ketika dia naik kendaraan aja dia berdoa. Ketika mau bepergian berdoa. Ya kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Ya doa itu kan berbicara kepada Allah ya. Baik. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akan masuk dalam doa ya. Tidak ada sedikit aja. Nanti kita ambil waktu khusus pengurus untuk membicarakan Natal. Mungkin lebih baik di gereja deh ya, biar enak kita sharing ya. 3, 2. Ya, Elvi sama Umani. Ya. Begitu ya. Ya, materi cukup ya. Nah, yang kedua, apakah kita langsung bicarakan Natal? Jadi kira-kira begini, langsung saja karena sudah ada wacana, untuk Natal kita periode ini akan ada pertama Natal sekolah minggu, Natal pemuda khusus, Natal ibu-ibu, kaum ibu, Natal bapak-bapak. Nah, untuk Natal ini ya untuk konsumsinya di sini di pada saat Natal ini. Nah, tetapi di tanggal 24 malam Natal tanggal 20 itu ibadah saja, ibadah raya. Ya, jadi tidak seperti yang tahun-tahun lalu.
Ya, jadi sama seperti gereja-gereja yang lain itu tanggal 24 itu adalah bukan perayaan di situ tapi ibadah, ibadah malam Natal. Kita nggak perlu ada konsumsi di situ, ya. Jadi konsumsinya yang perayaan, bikin acara apa drama kah, apakah segala macam mungkin didesain masing-masing. Ya di sekolah minggu silakan seperti biasa ya sudah kita khusus untuk anak-anak memang merayakan. Nah, kemudian untuk pemuda, nah, kemudian untuk kaum ibu, ibu-ibunya Natal yang seperti beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan ya. Kemudian kepada kaum bapak, bapak-bapak Sinam. Kira-kira setuju ya? Kita beberapa pengurus mewakili karena diminta pengurus untuk masuk, tapi hanya kita empat saya Ibu Moni, Mbak Elvi, Bu Mayun, dan ada Bu Devi, ada bersama dengan Pak Erwin. Cukup, artinya lebih dari separuh pengurus. Nah, kira-kira setuju? Kasih pandangan dari Bu Mayun. Kalau eh saya ngikut saja Pak, apa nunggu yang lain, Yang nunggu lain nggak voting. masuk Zoom. Mungkin voting dulu. Ah, ah. Nah, ini Bu Pendeta cara. Iya. Nggih. Salam ibu-ibu, bapak-bapak semua. Oh, Kalau Kemarin memang ada yang usul supaya dari pengurus, dan kemarin tadi waktu kami kunjungan ke rumah sakit itu yaitu dari Bu Agustina itu mengusulkan memang kalau bisa tanggal 24 itu ibadah saja seperti gereja-gereja yang lain. Kenapa? Dan saya juga melihat hal ini seperti ini. Setiap tanggal 24 itu kasihan yang konsumsi, itu nggak pernah bisa menikmati ibadah karena ngurusin konsumsi. Itu setiap tahun yang bagian konsumsi seperti itu. Dan memang membludak ya kalau pas tanggal 24 itu banyak. Jadi kadang kita sudah mempersiapkan konsumsi seandainya 400 itu lebih yang datang lebih. Akhirnya kurang dan akhirnya harus beli lagi. Nah, yang konsumsi inilah bagian konsumsi inilah yang beli. Sehingga kita kurang fokus di dalam ibadah setiap tanggal 24. Jadi saya juga setuju dengan apa yang diusulkan oleh Ibu Agustina Magang kemarin, bahwa tanggal 24 itu khusus ibadah. Toh kalau ada itu snack aja, seperti itu. Nah untuk konsumsi, itu bisa di Natal, seperti Natal Pemuda. Jadi pemuda nanti kan bisa datang di pemuda. Bapak-bapak bisa datang di bapak-bapak, ibu-ibu bisa datang di ibu-ibu. Itu kita akan membentuk panitia khusus untuk bapak-bapak, itu dibentuk panitia kecil juga. Ibu-ibu dibentuk panitia kecil, sekolah minggu juga panitia sendiri, dan juga untuk itu juga panitia sendiri. Kenapa? Supaya kita belajar dari sini, ibu-ibu juga belajar bagaimana mengurus semua. Jadi nanti untuk bagian-bagian ini kita serahin ke jemaat-jemaat yang ada. Jadi langsung kita bentuk panitia di situ. Tapi untuk tanggal 24 itu memang yang melaksanakan itu gereja, yaitu sekretariat. Seperti itu supaya tidak istilahnya bingung di situ. Itu saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Agustina Magang kemarin, seperti itu. Dan ada memang beberapa kata Bu Agustina Magang, kalau tanggal 24 itu mereka setelah ibadah Natal, mereka itu ada ibadah keluarga sendiri, istilahnya bersama dengan keluarga mereka makan-makan seperti itu. Memang tidak semuanya. Cuman kalau kita istilahnya dalam hal makan-makan ya kita sendirikan tadi itu setiap per apa namanya itu? Per bidang ya. Bidang wanita, bidang bapak-bapak seperti itu. Jadi kita cobalah tahun ini seperti itu gitu. Nah, saya pikir
ini mewakili yang lain juga, dan memang Bu Agustina tadi katakan ya saya setuju seperti itu gitu. Ya, terus bagaimana Mbak Elvi? Baik, Salam. Shalom. Nah, kalau dari saya, ini masukan yang bagus juga, dan kalau menurut saya pribadi itu saya juga setuju supaya seperti kata Ibu Pendeta, kita semua bisa dapat menikmati ibadah malam Natal ya. Dan kalau bisa, kalau menurut LP itu kalau bisa ada snack gitu, supaya semua nggak kaget kok tiba-tiba langsung kosong-kosong gitu, karena itu kan juga sudah termasuk dalam perayaan juga gitu. Jadi sudah tertanam di pemikiran jemaat itu bahwa kalau ada perayaan itu pasti adalah snack atau makan gitu. Itu aja. Jadi kalau untuk pribadi LP itu LP setuju kalau untuk tanggal 24 itu mungkin lebih ke snack aja gitu. Itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Elvi. Ibu Moni, gimana Bu? Silakan. Pengurus kita tanya dulu ibu-ibu pengurus. Kalau dari saya sama snack, karena kita sudah bicarakan kemarin waktu kaum ibu. Kita snack saja. Ya, jadi intinya perayaannya itu dari perayaan Natal di anak-anak sekolah minggu, perayaan Natal di pemuda, perayaan Natal ibu-ibu, perayaan Natal bapak-bapak. Jadi kalau judulnya nanti di malam Natal itu adalah ibadah malam Natal. Bukan, tidak ada jenis istilahnya perayaan kita buat, enggak, ibadah. Jadi benar-benar khusyuk kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan ya. Nyanyi lagu-lagu Natal, senang begitu ya. Tidak disibukkan dengan yang lain. Kalaupun ada snack ya monggo-monggo aja, nggak apa-apa. Tapi di perayaan itu ada di kaum anak, ibu, bapak, pemuda. Itu. Jadi nanti masing-masing di pemuda akan ada panitia, di ibu-ibu ada panitia untuk mengerjakannya, di anak-anak nanti tim dari sekolah minggu akan ada panitia khusus, dan bapak-bapak pun ada panitia khusus yang membicarakan acara itu. Nah, Pak Erwin gimana pandangannya? Silakan. Sama Ibu Devi kalau ada. Ya Pak Aiman, aman lanjut. Aman bagaimana? Aman ke belakang atau aman ke depan? Kendali. Oh, kita dengar Ibu Devi dulu lah, karena Pak Erwin kurang berani dia. Tadi sampingnya Ibu Devi dia nggak berani. Silakan Bu Devi. Pak Erwin. Jangan berantem, nah. Silakan Bu Devi, kita mau dengar pandangannya. Iya, ya dari saya mengikuti saja Pak. Mengikuti siapa? Mengikuti Pak Erwin. Pasti ngikutin Pak. Ya, Pak Erwin aja nggak ada. Oh, Pak Erwin bilang cuma aman doang, nggak ada pandangan. Nggak ada pandangan. Iya, kan sama aja kan jadinya Pak. Artinya yang dipisah kaum ibu sama kaum bapak. Selama ini kan pemuda sama sekolah minggu kan tetap ada itu. Iya, Cocok lah. kan ada kaum bapaknya, ada kaum ibunya, kasih suara nggak apa-apa. Nah, iya maksudnya bagus itu Pak. Oh, bagus. Nah, kan itu kan bagus. Jadi setuju tidak kan gitu. Iya. Karena kalau kata aman ini sudah susah kita terjemahkan. Aman bagaimana ini ya? Oke deh ya. Baik. Nah, Ibu Evi dulu. Shalom. Lagi nggak dengar ya? Halo Pak. Shalom. Bisa ngikutin ya? Oh siap bisa Pak. Nah, bagaimana? Setuju program tadi? Atau pandangannya apa?
Kalau dilihat dari apa namanya pengalaman-pengalaman sebelumnya, selalu ada korban soalnya. Iya, Ada yang nggak dapat nasi soalnya. Jadi kasihan termasuk yang lagi senyum-senyum itu, Bu Mayun. iya, Hampir tiap hari nggak dapat nasi. Terus KLP. Jadi menurut saya itu masukan yang bagus, praktis lagi. Jadi tidak ada yang terlalu sibuk dengan istilah isi perut. Jadi kalau seperti yang KLP bilang tadi, baiknya sih ada snack, Pak. Karena indennya kita habis ibadah itu kita masih ngobrol-ngobrol itu sampai kalau nggak salah itu sampai jam setengah 9, jam 9. Kan perut juga keroncongan. iya. Jadi ada Kopi teh snack. boleh lah, nggak apa-apa ya. Iya, iya. Ya, Jadi saya ah, setuju, Pak. oke, makasih Bu Evi. Nah, memang begini, seperti tahun-tahun yang lalu, katakanlah jumlah 400. Sebenarnya yang ibadah hanya 150. Yang masuk ke gedung gereja 150, yang lainnya di luar, ngobrol. Jadi kan, nah kalau sekarang bapak-bapak nggak bisa ngobrol karena dia punya Natal sendiri. Pasti masuk nanti bapak-bapaknya semua. Kan selama ini kalau kita Natal ya tanggal 24 itu ya, jujur saja paling paling maksimal 200 ada di dalam, tapi di luar bisa 300. Artinya nggak konsentrasi, nggak menikmati ibadah, nggak ikut nyanyi, nggak dengar firman juga kan. Tapi kalau sudah kita buat khusus untuk bapak-bapak, misalnya bapak-bapak hanya 60 orang, pasti ke dalam, nggak mungkin di luar mereka. Kalau mereka keluar, kita bilang ini Natal siapa? Siapa yang akan di dalam gereja kalau semua di luar? Nanti kalau Natal bapak-bapak, yang jaga parkir pemuda. Kalau Natal-Natal pemuda, yang jaga parkir bapak-bapak sudah. Jadi jelas. Kalau bapak-bapak di luar kita suruh, Bapak ini Natal kalian, masuk ke dalam, kan begitu. Nah, ibu-ibu juga begitu, jadi khusus. Nah, jadi lebih efektif, lebih menikmati. Ada kekeluargaan di situ gitu loh. Ya, ya. Kira-kira begitu ya, nanti Bapak, Ibu, Saudara dari pembicaraan ini bisa menolong yang lain. Nanti tetap kami akan sosialisasikan kok. Tapi kita paling tidak sudah ada gambaran lah kita yang di ruang Zoom. Sebenarnya kita harapkan semua pengurus 9 orang masuk Zoom pada malam ini. Tapi mungkin berhalangan. Nah, kalau Ibu Agustina Magang tadi sampaikan susah sekali masuk ke Zoom. Mungkin ada problem di HP-nya. Enggak bisa masuk-masuk di klik tadi katanya. Kami tadi mengunjungi ke rumah sakit dan kita terus doakan Chelsea ya. Ya, dia harus di oksigen tadi, diuap karena agak susah bernapas ya. Kemudian juga belum BAB ya, ya. Dan belum kencing juga dia. Jadi itu harus kita doakan supaya Tuhan tolong. Tapi jenis penyakit apa belum ditemukan sih, tadi kita tanya. Apa tenggorokannya? Tenggorokan banyak lendir, tetapi persoalan kok nggak buang air sama buang air besar air kecil itu loh. Ya, tapi tadi kita udah doakan, semoga dalam hari inilah, malam ini, dia bisa BAB dan buang air kecil. Baik, kira-kira demikian. Silakan, Bu. Berarti selisih jalan tadi sama Bapak sama Ibu, karena kami ibu-ibu juga tadi kunjungan ke sana. Oh gitu. Oh, duluan kami berarti ya? Kami kunjungan jam 3:30, Bu. Oh, Pak. Tuan Ibu. Anda cerita tadi Bu Magang. Mungkin tidak konsentrasi. Konsentrasi Iya. tadi pas lagi nguap. Pas Chelsea mau diuap itu kami pulang. Oh, ya. Oke. Oh iya, pas itu berarti kami masuk, Ibu pulang. Oh iya. Tapi Ya, diakonnya udah dikasih Bu ya? sudah Ibu. Oke. Sudah dikasih. Ya. Made gimana, Elvi? Ya, shalom Ibu. Terima kasih doa-doanya. Made udah panasnya udah turun dan puji Tuhan dia udah hari tadi pagi aja masih hangat tapi sekarang udah dingin badannya. Ya. Puji Tuhan. Harus terus dikontrol ya, karena sekarang anak-anak banyak sakit sih ya, cuaca. Putri juga, putrinya Bu Magang juga demam. Kita doakan sebentar ya. Baik, kira-kira
begitu ya. Untuk KPI nanti Bapak Erwin sudah atur siapa-siapa. Selamat bertugas. Ya, kita serahkan semua kepada Tuhan. Ya. Kita akan berdoa bersama-sama, bisa open Yang bisa. ya, open mic semua kalau bisa. Yang nggak bisa ya nggak. Open mic bisa kan? Ya. Supaya kita dengar semua doanya, bisa dibuka aja mic-nya, di unmute ya, yang masih di mute dibuka. Kita berdoa pertama mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan bagi kita, bagi jemaat, pengurus, pelayan-pelayan semua diberkati Tuhan. Yang kedua, kita doakan yang sakit, kita serahkan kepada Tuhan. Yang ketiga, kita doakan pelayanan kita, KPI, setiap KPI yang dilaksanakan supaya Tuhan berkati dan materi ini mendarat ya. Jemaat Sinam menjadi jemaat yang senang berdoa ya, mendoakan orang lain, bersafaat ya. Kemudian juga bersyukur untuk respon dari tim pelayan, terkumpul dana itu ya. Sebentar kalau sudah ditransfer akan Bapak transfer ke Kalimantan itu ya. Kita bersyukur untuk itu. Kita bersyukur bahwa yang kita kerjakan tidak ada yang sia-sia. Amin. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, pada malam hari ini kami boleh belajar bersama akan kebenaran firman Allah, secara khusus tentang doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid, doa Bapa kami. Dan juga berkatilah hamba-hambamu ini yang akan membawa kebenaran firman ini dalam bentuk diskusi di KPI. Tuhan menolong, memampukan kami semua untuk melayani, dan jemaat boleh mengerti tentang doa, jemaat boleh memahami tentang doa, dan jemaat secara khusus giat di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami percaya dengan doa-doa yang kami panjatkan kepadamu Tuhan, kami memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, yang karib dengan Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa di surga, oleh kemurahan-Mu Tuhan, oleh kasih-Mu, kami boleh menikmati anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati juga ada saudara kami Berto dengan penginjilan pelayanannya di Kalimantan Barat, di daerah pedalaman. Tuhan menolong berkati, dan bersyukur untuk tim pelayan yang boleh membagikan berkat, sehingga dana boleh kami kirim nanti ke Kalimantan Barat untuk membeli alat musik yaitu gitar. Tuhan berkati. Berkati jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Chelsea yang sakit, supaya malam ini dia boleh BAB, boleh buang air kecil dengan lancar, dan tenggorokannya pun boleh baik pulih kembali dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan terus menolong memberkati juga putri yang demam, juga Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur untuk pemulihan Made, Tuhan terus berkati, Tuhan tolong anakmu ini supaya Made pun boleh terus kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati seluruh sidang jemaat. Jika ada yang sakit, kami berdoa mohon pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Terima kasih Bapa. Kami berdoa menyerahkan apa yang kami bicarakan saat ini secara khusus untuk persiapan Natal. Tuhan berkati ya Tuhan, supaya semua berjalan dengan baik. Natal anak-anak, Natal pemuda, Natal kaum ibu, Natal kaum bapak, semuanya kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Demikian juga untuk ibadah malam Natal. Bapak, kami bersyukur dan akan terus menggumuli ini supaya semua berjalan dalam pimpinan-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, Allah yang hidup kekal selama-lamanya. Tuhan berkati kami semua, keluarga kami, Tuhan berkati dimanapun keluarga kami berada, Tuhan berkati. Bapa di surga, malam ini kami akan mengakhiri pertemuan kami melalui Zoom. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami hanya kepadamu. Biarlah kehendak-Mu Tuhan yang jadi atas kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dipoto dulu ya. Allah, ya Allah. Ya Allah.
tunggu dulu. Purna buru-buru apa tuh? Mau masak apa? Gimana? Masak rendang. Ibu, Bagi dong. mau cumi nggak? Bu, aku punya cumi, tapi cumi yang kering, nggak asin dari Sumba. Sekali lagi karena Bu Urna tadi belum muncul. Sekali lagi. Sekali lagi ya. Sabar dulu, sabar dulu. Sabar dulu. Kasih senyum. Tidak. Senyum yang cantik. Oke, Oke. sudah senyum semuanya. Amel kirim dong cuminya, Amel. Dibagi. Dibagi Awas kolesterol. Amel kalau nawarin jangan di Zoom. Kamu nawarin Ibu Pendeta aja. Bagaimana dengan yang lain kan? Ayo. Nanti dibawain satu ekor. Gak Berapa fair ini? dong. Yang nggak punya gigi nggak boleh, soalnya keras banget. Kalau Berapa, punya Amel? satu harus menjapri Ibu. Kalian Biasa. Soalnya ibu suka banget tuh yang kering-kering. Ya. Iya, tapi Ditunggu. Ada yang nggak suka dia, Mel. Kantong kering nggak Oh suka. gitu, cumi berarti nggak, ya udah nggak suka cuminya kalau. Bukan, kantong kering. kantong kering nggak Nggak suka. suka. Kalau yang Oh kering-keringnya gitu. suka. Kasihan Bapak berarti cari terus tuh supaya kantungnya ini Itu, basah terus. itu udah disiram dengan air kok. Jujur amat. Pak Pendeta sama pendeta jujur amat. Iya, kan hamba Tuhan harus jujur. Ada yang tidak jujur di sini? Ayo. Harus Kadang-kadang. jujur ya. Oke deh. Pak Sony gimana Bu Mayun udah sembuh? Oh ya, bagaimana? Masih sedikit-sedikit masih, Bu. Sedikit. Udah makan obat ya? Sudah Iya, Pak. pinggang harus relax itu. Iya. kurang minum air mungkin Bu. Mungkin kenapa? Kurang minum Ini air. terlalu semangat di kandang ayam. Soalnya pagi itu nggak apa-apa dia di kandang ayam terus, pulang-pulang udah sakit pinggang. Oh. Iya. Paling beradu sama ayam kali. Mungkin jongkok berdiri itu udah dia. Itu dah. Mungkin meklecek gitu, sakit di uratnya. Benar-benar. Oke, semuanya mohon pamit. Oke, Iya. ya, Iya, Tuhan Tuhan memberkati. memberkati. Shalom.